OPV itu polio yang ditetes sudah berapa kali? Oh, ini baru 2 kali, ditambah lagi 2 kali. 2 kalinya bukan langsung hari itu, tapi hari ini, kemudian 1 bulan lagi. Wah, IPV polio suntik rasanya belum ya. Kalau itu suntik 1 kali. Kalau dulu udah pernah, ya kalau lupa, tambah lagi. Kalau lupa ya, nggak apa-apa. Nanti saya jelaskan kenapa walaupun lupa nggak apa-apa. Lalu, ini kok di layar saya kok hilang? Sebentar ya. DPT atau Penta, vaksin Penta, Bu Kiki masih di layar masih kelihatan ya Bu Kiki ya, di layar saya agak ada sedikit gangguan. Oke. Terlihat Prof. Terlihat ya. Hilang. Ya, sekarang hilang. sudah lagi. Sudah ya, oke. Jadi sebentar ini saya akan inikan sebentar. Ya, hilang ya. Halo? Hilang. Iya, Prof. Sepertinya gangguan koneksi, jadi kadang muncul, kadang hilang. Oke, saya coba ulang. Oke, sekarang hilang ya. Oke, sebentar. Ya, jadi sekarang hilang atau masih udah muncul? Masih mati hidup, Prof. Sepertinya mungkin kabelnya perlu di. Sebentar, ini ada gangguan. Sebentar, saya escape dulu nih. Ya, oke, ini escape. Aduh, ini ada gangguan dari sistem. Oke, jadi kalau yang polionya baru 2 kali ya ditambah lagi 2 kali. Bulan ini sama bulan depan jadi 4 kali. Yang belum pernah polio suntik 1 kali ya 1 kali tambah. Yang DPT yang belum pernah baru 2 kali misalnya, tambah lagi bulan ini 1 kali. Yang jarak berikutnya nanti akan diberi oleh petugas karena ada agak beda. Yang ketiga kali dan keempat kali ada yang jaraknya 6 bulan, ada yang 1 tahun, nanti beda akan ditentukan, harus tahu oleh ini kok terganggu sebentar ini ada masalah nih. Ini bukan ada virus nih katanya. Oke. Sebentar. Oke. Prof, boleh share screen-nya di stop dulu. Ya. Kemudian keluar lagi. Oke, sebentar nih sedikit ada gangguan. Oke. Sebentar. Ini gimana? Udah kelihatan? Iya, sekarang terlihat. Tapi ini masih ada aneh-aneh nih. Oke, kalau gitu saya nggak pakai mouse. Ternyata di mouse-nya nih bermasalah. Setiap kali mouse saya sentuh dia. Oke. Nah, gambar soalnya. Ya, sekarang jelas ya? Aduh, jelas? Sekarang jelas, Prof. Oke. Nah, ini saya bilang, kalau misalnya lupa bukunya waduh, anak saya udah 2 kali, udah 3 kali DPT-nya. Kita tahu kenapa vaksinasi kok harus diulang berapa kali. Pasti banyak melupa. Satu kali aja deh, jangan ditambah. Kalau cuma 1 kali, kekebalannya hanya rendah. Tapi kalau 2 kali, dia akan naik kekebalannya, antibodi yang tinggi. Akan lebih tinggi dan lebih lama baru menurun. Yang 3 kali juga demikian, dia akan antibodinya akan lebih tinggi dan lebih lama. Jadi itu tujuannya kenapa harus dilengkapi ya, yang tetesin polionya harus 4 kali, DPT-nya harus 4 kali ya. Jadi kalau yang masih baru 2 kali ya ditambah 3 kali. Jadi intinya itu. Nah, kalau kelebihan gimana? Kalau lihat dari sini, misalnya nggak sengaja dulu lupa ya, catatannya hilang karena udah nganterin neneknya kemana. Kalau kelebihan justru kekebalannya lebih tinggi. Ya, biasanya kalau lupa itu karena imunisasi udah lama ya. Kalau imunisasi masih baru bulan lalu pasti ingat, bulan lalu baru Pak. Itu kita udah dianggap cukup misalnya nanti bicara ya. Oke. Jadi jangan aman. Nah, di samping itu juga kita sebenarnya ada problem pneumonia, diare, radang paru dan karena pneumokokus ya, dan karena diare karena rotavirus. Tapi hari ini mungkin saya loncat itu ya. Cuman ada beberapa provinsi tertentu nanti ada tambahan vaksinasi PCV, rotavirus dan HPV. Hari ini mungkin karena tidak dibicarakan Bu Prima saya juga. Tapi jangan lupa bahwa ada provinsi yang juga ada tambahan PCV, rotavirus dan HPV. Nah, timbul komplain. Kenapa sih kita lagi sibuk COVID, sibuk ini kok malah bikin tambahan lagi, ada imunisasi kejar, ada imunisasi tambahan. Itu sudah direncanakan sudah lama sebenarnya. Kita lihat bahwa imunisasi campak rubella itu sudah dimulai tahun 2017, kita sudah mulai merencanakan untuk bagaimana mengejar melengkapi imunisasi campak rubella ya. Kemudian juga tentang pneumokokus dan lainnya. Jadi ini bukan rencana dadakan,
Di samping tadi jelaskan oleh Bu Prima bahwa cakupan dari 2019, 2020, 2021 itu rendah sekali untuk campak rubella dan DPT dan polio juga, polio terutama polio suntik. Polio suntik banyak sekali yang belum dapat, oleh karena itulah dikejar ya. Nah, jadi jadwal yang ada tidak berubah, jadwal Kementerian Kesehatan di buku KIA maupun IDAI tidak berubah, hanya ditambah tadi ya, ditambah ada tambahan campak rubella, dan bagi yang semua umur dari 9 bulan sampai 5 tahun atau 12 tahun atau 15 tahun tergantung provinsi mana, semua walaupun sudah 2 kali, walaupun baru 1 kali, tetap tambah 1 kali campak rubella. Nah, yang imunisasinya belum lengkap diulang OPV-nya 4 kali ya, ditambah IPV-nya ditambah 1 kali ya kalau yang belum pernah ya DPT. Nah, akibatnya apa? Ada anak yang dia imunisasinya belum lengkap, dapat lagi tambahan campak rubella, maka bisa vaksinasi sekali datang disuntik 2 atau 3 macam ya. Misalnya campak rubella di lengan kiri, polio suntik di paha kanan, DPT hepatitis B atau pentanya di paha kiri. Boleh. Ini sudah dilaksanakan di beberapa provinsi dan di banyak negara. Ini penelitian-penelitian dari berbagai negara ya, oleh WHO ada, dan aman-aman aja ya. Jadi sekali datang supaya nggak bolak-balik ya, apalagi harus lewat daerah becek musim hujan, repot sekali datang. Lengan kirinya disuntik campak rubella, paha kanannya IPV ya, paha kirinya DPT hepatitis B. Itu di berbagai negara dilakukan, di Afrika ya, di Asia, di daerah India, di mana ya, di Amerika Latin juga banyak dilakukan, dan bahkan di Jogja, Bangka Belitung, NTB sudah melakukan suntikan paha kanan kiri, dan nggak masalah tuh anaknya ya, tidak ada komplain. Apakah jadi panasnya lebih tinggi? Tidak, ternyata itu dibuktikan di banyak negara. Nanti apa jadi anaknya rewel? Enggak ya, sama aja mau suntik 1 kali, suntik 2 kali, suntik 3 kali, ternyata sama ya. Jadi efisien sekali datang. Kalau yang naik kendaraan umum itu ongkosnya kan lebih ringan ya, dan praktis, nggak usah bolak-balik, nggak usah ninggalin arisan, nggak usah ninggalin macam-macam kegiatan. Nah, timbul berbagai pertanyaan. Kalau buku vaksinasinya hilang gimana? Anggap aja bukunya hilang tuh, anggap aja belum lengkap. Diingat-ingat Bu, kira-kira yang mana yang masih. Nanti petugas kesehatan akan membantu. Kalau gitu lengkapi dulu deh. Kalau DPT-nya kira-kira lupa, yang sudah dipaha kiri dulu agak bengkak-bengkak dikit. Nah, imunisasi kalau bengkak itu kenapa Dok? Itu normal. Seperti kita makan cabai kepedesan, itu normal. Asal bengkaknya 2-3 hari, sebentar habis itu lama-lama hilang ya. Itu normal. Ya, jangan, itu bukan salah suntik dokternya. Enggak, bidannya Bu Bidan tidak, itu memang vaksinasi begitu, ada yang bengkak sedikit, merah sedikit, kayak kita makan cabai kepedesan ya. Jadi kalau bukunya hilang terselip, anggap aja belum dilakukan vaksinasi. Nanti kebanyakan tidak, kan tadi sudah dijelaskan bahwa walaupun kelebihan itu kekebalannya lebih tinggi, lebih lama ya, jadi sebenarnya lebih bagus. Tapi kalau kebanyakan, kasihan yang lain nggak kebagian vaksin, dan kasihan juga dicoblosin terus. Nah, gimana anak berkebutuhan khusus, anak autis, anak ADHD, anak sindrom Down, anak disabilitas intelektual, anak palsi cerebral, anak tunarungu, tunawicara, tunanetra, tunadaksa, justru mereka harus diprioritaskan. Kenapa? Karena anak mereka itu kan rentan, kita susah memberitahu sehingga mudah terkena penyakit, kita lindungi. Dan apalagi COVID, dia nggak bisa pakai masker ya, pakai masker benar dicopot. Jadi mereka harus kita prioritaskan dengan syarat kondisinya stabil, misalnya tidak sedang demam, nggak sedang batuk pilek, jarang sakit. Anak yang epilepsi gimana? Asma, talasemi, diabetes, ada hipertensi, nggak apa-apa, boleh, asal sedang stabil, minum obat teratur, anaknya oke. Jadi makanan bergizi nggak cukup, tidak cukup karena tidak bisa menghasilkan antibodi. Tapi nggak ada gunanya, ada gunanya mengurangi risiko dan memperbaiki penyembuhan kalau ada, tapi tidak mampu menggantikan vaksin. Makanan bergizi, vitamin, herbal, olahraga tidak bisa menggantikan vaksin. Buktinya apa? Semua negara, mau negara yang sudah bergizinya bagus, bersihan lingkungan, tetap melakukan vaksinasi. Tidak ada negara yang nggak ada vaksinasi. Nah, nanti saya mau umroh nih, anak saya ada yang mau saya bawa vaksin, boleh, tapi jaraknya jarak 1 bulan. Kalau kepepet jaraknya 2 minggu masih oke ya, tapi 1 bulan lebih aman. Waduh, udah mau berangkat ya 2 minggu, makanya siap-siap kalau mau umroh jauh-jauh hari kita lengkapi. Wah, kalau sering divaksin akan melemahkan kekebalan tubuh, tidak betul. Tadi kan saya tunjukkan, sering divaksin justru antibodinya naik.
vaksin lagi, naik lagi tinggi lagi dan lebih lama. Jadi tidak betul di media sosial ada yang bilang kalau sering divaksin akan melemahkan kekebalan tubuh. Justru kekebalan tubuh lebih aktif karena dirangsang oleh vaksin, ya. Nah, kalau sudah divaksin masih bisa tertular, memang masih bisa. Di dunia tidak ada perlindungan 100%. Walaupun sudah divaksin, masih bisa vaksin campak, masih bisa kena campak, tapi jauh lebih ringan. Yang sudah divaksin palingnya sakitnya merah-merah sebentar, 3 hari hilang, demam. Sedangkan yang tidak divaksin, kalau kena sakit campak, kena radang paru, radang otak, masuk rumah sakit bisa meninggal. Ya. Nah, ada yang bilang, jangan divaksin, mendingan kena kekebalan dari infeksi alamiah, lebih bagus, lebih tinggi. Iya kalau selamat. Kalau infeksi alamiah kemudian dia sakit, meninggal, radang paru kan lebih parah. Jadi tetap vaksin itu paling aman, paling efisien, praktis. Sekali datang aja suntik bisa 2-3, 2 minggu sudah timbul kekebalan. Kalau demam-demam sedikit kasih obat turun panas, bengkak-bengkak sedikit reaksi normal ya kalau 3 hari. Itu makanya vaksin itu yang paling efisien, paling praktis, gratis lagi. Kalau Bapak Ibu beli harganya berapa? Pemerintah bagus sekali. Nah, jadi bagaimana peran Bapak Ibu sekalian? Peran tenaga kesehatan, kader kesehatan, PKK, dan bersama media, itu tugas kita mengedukasi. Siapa yang kita edukasi? Keluarga, tokoh masyarakat, agama, dan bapak-bapak. Kenapa saya katakan bapak-bapak perlu diedukasi? Selama ini kalau saya mengadakan penyuluhan selalu yang datang ibu-ibu. Tetapi ketika ibunya mau imunisasi, bapaknya yang melarang. Kenapa bapaknya yang melarang? Karena bapaknya nggak tahu manfaat bahaya penyakitnya, nggak tahu penyakit imunisasinya penting. Oleh karena itu, bapak-bapak ibu sekalian yang ada di acara ini maupun ibu-ibu, kalau melakukan edukasi jangan hanya ke ibu-ibu, tapi juga tokoh masyarakat agama, para bapak-bapak sekalian. Karena bapak-bapak itu kalau tidak edukasi dengan enak aja ngomong, nggak perlu, nggak usah, padahal dia nggak ngerti. Nah, apa materi edukasi? Ada 4 cukup. Bahaya penyakitnya, tadi kan campak bisa radang otak, radang paru bisa meninggal, rubella bisa bayinya cacat jantung, mata, otak, semacam ya. Difteri bisa sumbatan jalan napas, bisa otot jantungnya rusak, bisa meninggal. Nah, kemudian vaksinasi itu untuk melindungi anak cucu kita, bukan merepotkan. Tugas kita justru melindungi anak cucu kita. Masa nggak mau Bapak Ibu dilindungi anak cucunya supaya jangan sakit berat? Mau nggak Bapak Ibu? Tuh pada bilang mau semua. Yang dari NTB, NTT, dari mana nih? Dari Sumatera Barat. Tuh, mau dia bilang. Jadi tujuan memberikan vaksinasi itu melindungi, bukan untuk kepentingan Bu Prima, bukan untuk kepentingan saya, bukan kepentingan Bu Kiki, bukan kepentingan untuk anak cucu kita, gratis lagi sediain itu Pak. Dan aman, vaksin itu sudah terbukti aman di semua negara, sudah divaksin. Anak cucu saya vaksin. Anak cucu saya, anak saya dari kecil, dari masih imut-imut, sekarang udah gede-gede ya. Cucu saya ada yang 6 bulan, ada yang 2 tahun, ada yang 6 tahun, semua saya vaksin. Nah, kemudian kita mengajak, ayo segera dong. Nah, misalnya sudah ada jadwalnya, tanggal sekian di puskesmas ini, tanggal sekian di posyandu ini, sekian di sekolah ini, namanya di balai desa, di tempat PKK misalnya. Ini peran kita. Jelaskan bahaya penyakitnya, jelaskan manfaat vaksinasi untuk melindungi anak cucu kita, bahwa vaksin itu aman karena seluruh dunia orang melakukan imunisasi. Tadi kan ada ini, dan kita ajak ya mereka. Nah, edukasi dengan mengumpulkan ibu-ibu itu kadang-kadang sulit ya, terus terang zaman dulu kita kumpulkan. Sekarang praktis, pakai media sosial. Bu Kiki masih kelihatan nggak gambarnya Bu Kiki? Halo? Bu Kiki masih kelihatan ya? Edukasi lah sekarang media sosial. Kenapa? Ada 4 penelitian di Indonesia ya pada tahun 2020 pada 34 provinsi ya, tahun 2020 juga 2, dan juga dari survei dari Puslitbang Humaniora Kementerian Kesehatan, semua mau lebih suka diedukasi dari media sosial masyarakat. Dan mengedukasinya lebih gampang. Kita bikin, nanti saya kasih contoh draftnya ya, nanti boleh ditiru atau dirubah-rubah, boleh disebarkan. Tinggal kita pencet, kita bisa nyebarkan langsung ke berapa puluh WA grup kita ya, WA grup arisan, WA grup pengajian, WA grup main volley, WA grup apa misal arisan Panji apa. Kita sebarin, kita nggak usah ngumpulin mereka ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas, mereka bisa bertanya, dan mereka nanti bisa langsung nyebarin lagi ke temannya, tetangganya, musuhnya, saudaranya, bisa disebarin. Jadi
materi edukasi sekarang sebarkanlah lewat media sosial ya, karena lebih praktis ya dan bisa dibaca berulang-ulang. Kalau kita ngumpulin ibu-ibu, aduh ibu-ibu ninggalin masak, dengan anak-anak mesti jemput anak sekolah, repot. Begitu ketemu reuni, mereka ngobrol, cicilannya belum kembali, saya punya barang baru nih. Jadi akhirnya pada waktu ngumpul itu tidak terjadi edukasi, tidak efektif, sampai rumah lupa. Tapi kalau lewat media sosial, kebarin diulang, bisa dibaca lagi sambil di toilet baca, sambil nunggu kendaraan umum bisa. Jadi sekarang edukasi banyaklah pakai media sosial. Nah, apa pesannya ini? Nih, kalau mau lebih lengkap nih, boleh nanti digunting atau di copy paste ya, disebarkan lewat HP ibu bapak sekalian. Waspada bahwa penyakit menular siap menyerang keluarga kita. Ya, COVID, dampak, rubella, difteri, dan penyakit lain bisa mengakibatkan anak cucu keponakan kita sakit berat, cacat atau meninggal. Ini ya tulis. Yang kedua, ayo lindungi keluarga kita dari COVID varian manapun. Dengan masker itu mari varian apapun B4, B7, B29 nggak akan bisa tembus. Pakai masker, lengkapi vaksinasi 6 tahun sampai lansia. Nah, itu yang hubungan sama COVID. Boleh cuman itu, boleh dipotong. Yang bawahnya lagi, awas bahaya difteri, radang paru, radang otak, lumpuh layuh. Ayo lengkapi imunisasi anak kita umur 1 tahun sampai kurang dari 5 tahun, yaitu DPT, hepatitis B, HIV atau penta itu harus 4 kali, poliotetes harus 4 kali, polio sentuk 1 kali. Nah itu tentang DPT ya, imunisasi kejar nih, yang hijau itu imunisasi kejar. Nah kemudian campak rubella tambahan, ayo tambah imunisasi campak rubella bayi mulai umur 9 bulan sampai umur 5 tahun di Jawa, kecuali Jogja ya. Kurang dari 12 tahun di 22 provinsi luar Jawa, dan sampai umur 15 tahun di 5 provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepri, dan Riau. Nah, bulan imunisasi anak mulai bulan Mei, Agustus 22 di puskesmas, posyandu, di sekolah, di rumah sakit, di balai desa, di mana terserah. Tadi Bu Prima bilang, pokoknya akan ada. Dan terbukti aman dan bermanfaat melindungi anak cucu ponakan kita. Dan di paling bawah jangan lupa ditulis salamnya. Kalau di atas ini Bapak Ibu yang terhormat, nama siapa? Nama dokternya boleh, nama camat, nama lurah, siapa saja tokoh masyarakat yang kira-kira membuat masyarakat akan tertarik. Nah, ini bisa disebarkan di media sosial lewat WA group, SMS, IG, TV, radio. Bisa juga dibacakan kalau ada arisan, ada pertemuan atau apa ya, atau pengumuman di masjid lewat pengeras suara masjid, atau dibikin poster, dipasang di mana ya, di pasar atau di mana. Nah, karena tadi sebarkan untuk semua, jangan hanya pada ibu-ibu. Kenapa? Karena ternyata sumber informasi bukan hanya tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan juga sibuk banget. Jadi sebarkan juga pada guru, pada pegawai desa, pegawai kecamatan. Semua itu akan membantu menyebarkan, dan beliau-beliau juga akan menyebarkan pada yang lain. Nah, kemudian kadang-kadang ada timbul pertanyaan, bagaimana soal kehalalan vaksin? Tanyakan pada majelis ulama masing-masing. Majelis ulama sudah mempunyai fatwa-fatwa dan tidak ada larangan. Boleh dibaca fatwanya, di download ya. Ya, tidak ada kata melarang vaksinasi, tidak ada kata melarang vaksinasi, jadi membolehkan ya sebagainya. Nah, jadi gimana kalau imunisasi sudah lengkap, dipuji, wah hebat imunisasi Bu. Nah, ibu udah hebat nih, ibunya berarti perhatian, dipuji. Kalau perlu diumumkan, anak keluarga Bapak itu sudah lengkap. Nah, yang belum lengkap diajak, yang ragu didengarkan, kenapa sih ragu, jelaskan lagi. Oh, vaksin aman, buktinya sudah jutaan orang divaksin, nggak apa-apa. Yang menolak jangan dimarahi, jangan dimusuhi, karena akan semakin berisik. Yang menolak biarin aja, karena yang menolak tuh sekitar 7,5% maksimum, nggak banyak. Jadi biarkan aja lah ya. Tetapi kalau yang menolak itu menyebarkan informasi tidak benar, mengajak teman-temannya untuk tidak divaksin, itu bisa dilaporkan ke Kominfo atau pecamat atau lurah atau ke polisi karena menyebarkan informasi yang tidak benar. Misalnya vaksin itu menimbulkan racun berbahaya, itu adalah informasi yang tidak benar, melanggar Undang-Undang ITE dan melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Karena dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, anak wajib dilindungi. Kalau ada orang tua yang menolak imunisasi, sebenarnya dia juga bisa kena Undang-Undang Perlindungan Anak ya. Kalau gitu kita anukan ke hukum aja. Sebenarnya ada landasan hukum untuk menindak seseorang atau sekelompok yang melakukan tindakan menghalang-halangi penyelenggaraan imunisasi, dapat dikenakan sanksi.
Ini undang-undang Permenkes tahun 2017. Undang-undang tentang perlindungan anak ada. Diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian material sehingga menghambat fungsi sosial dan sebagainya, anak mengalami sakit penderitaan, dipidana. Kalau orang tua yang anaknya nggak mau, tapi anaknya jadi kena sakit campak, kemudian jadi radang otak, dia bisa dipidana 5 tahun dan denda 100 juta. Tapi kan kita nggak tega, sudah anaknya cacat atau meninggal, bapaknya di penjara, didenda 100 juta. Jadi sebenarnya kita belum berlakukan ini. Undang-undang tentang wabah tahun 84 sudah ada. Barang siapa sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah bisa dipenjara selama 1 tahun. Ya. Tapi kita belum menerapkan ini. Kita masih nggak tega pada orang tua. Tapi maka kita bersentuhlah dengan hati, ajak mereka supaya mereka mau. Nah, sebagai ringkasan, terutama bagi teman yang baru bergabung atau tadi sinyalnya putus-putus, mohon maaf. Jadi penyakit menular yang berbahaya. Jadi semua orang tua saya yakin ya yang mendengar yang punya anak, cucu, ponakan, pingin anaknya sehat, ceria ya, tidak kena sakit berat. Nah, penyakit menular apa yang berbahaya untuk anak cucu ponakan kita? Tadi COVID ya, hepatitis akut yang sudah heboh di TV. Tapi kita hari ini terutama fokus pada campak, rubella, difteri, polio, dan penyakit lain sebenarnya nanti kita kapan-kapan kita akan. Nah, apakah cukup dengan mencegah dengan ASI saja, gizinya diperbaiki dengan kasih vitamin berember-ember, kasih herbal kebersihan lembut? Tidak cukup, karena ASI, nutrisi, vitamin, herbal tidak membuat antibodi spesifik melawan bakteri. Yang bisa membentuk antibodi spesifik melawan bakteri atau virus hanya vaksinasi. Divaksin setelah dimasukkan ke tubuh kita yang akan menghasilkan antibodi yang spesifik. Vaksin campak rubella menghasilkan antibodi spesifik terhadap virus campak dan virus rubella. Vaksin DPT akan menghasilkan antibodi spesifik terhadap difteri dan pertussis. Dan semua negara mengatakan begitu ya. Imunisasi lebih efisien, sekali suntik sudah 2 minggu sudah timbul kekebalan. Oleh karena itu, pemerintah tetap lanjutkan imunisasi rutin seperti biasa. Jadwal imunisasi COVID tidak ada berubah, tetapi ada bonus. Anak umur 9 bulan sampai 15 tahun ada tambahan campak rubella 1 kali. Di luar Jawa mulai bulan Mei ini ya. Di luar Jawa 9 bulan sampai 12 tahun di 22 provinsi, tapi ada yang 9 bulan sampai 15 tahun Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, dan Kepulauan Riau. Jadi 1 kali aja. Jadi kalau dia umurnya 14 tahun ya sudah 1 kali. 10 bulan juga 1 kali. Bulan lalu baru campak rubella nggak apa-apa, boleh ya bisa. Atau 6 bulan yang lalu boleh, nggak apa-apa. Selain itu, yang tadi imunisasi rutin tadi tetap jalan seperti biasa sambil lihat bukunya. Nah, ini ternyata DPT-nya baru 2 kali. Padahal dia sudah umurnya 4 tahun misalnya. Tambah lagi 2 kali DPT-nya ya. Jadi yang 1 tahun sampai 5 tahun. Jadi sekarang kita ajak hari ini Bapak Ibu sekalian yang punya anak, cucu, ponakan, tetangganya diajak buka semua catatan imunisasinya ya. Yang belum lengkap segera dilengkapi mulai bulan depan di luar ya. Nah, ini terjadi dapat campak rubella, dapat polio suntik, dapat DPT, dapat suntik, bisa terjadi begitu 1 orang anak karena dia belum lengkap. Campak rubellanya dapat bonus, IPV-nya belum pernah, DPT-nya belum pernah. Nggak apa-apa, ini sudah bukti. Jadi bagi yang tadi mungkin terlewatkan, 1 kali datang disuntik 3 kali ya. Di paha kanan IPV, paha lengan kiri campak rubella, kemudian ada DPT. Itu nggak apa-apa, itu sudah dilakukan di NTB yang 2 ya, NTB, Lombok ya, kemudian di Bangka Belitung, di Jogja, dan di negara-negara lain banyak yang melakukan itu. Nanti panasnya lebih tinggi, tidak. Nanti bengkak semua, enggak. Kalau terbengkak itu reaksi normal seperti kita makan cabai kepedesan 3 hari juga hilang ya. Kalau mau cepat hilang taruh di perapatan, tapi jangan ya. Kalau panas kasih obat turun panas ya. Kalau panas kasih obat turun panas 3 hari hilang ya. Karena tiap hari tiap bayi yang disuntik ditanya sama bidan, kalau nggak percaya tanya sama bidan yang kerja di puskesmas, posyandu atau puskesmas. Tiap hari imunisasi nggak ada masalah tuh. Nah kalau kelebihan gimana? Karena kita lupa. Justru kalau kelebihan kekebalannya lebih tinggi. Kenapa sih vaksin kok mesti berkali-kali? Karena kalau 1 kali nggak cukup. 1 kali kekebalannya naik sedikit tapi cepat habis antibodinya. Maka perlu 2 kali. Naik ya, kekebalannya naik tapi kemudian bertahan lebih lama lagi ya. Kalau vaksinasinya 3 kali antibodi lebih tinggi lagi, kekebalannya juga lebih lama lagi, lebih habis. Jadi maka itu harus diulang. Makanya di OPV harus 4 kali, DPT harus 4 kali ya.
Dan ada tambahan campak rubella lagi, walaupun sudah pernah 2 kali campak rubella, tambah lagi sekali nggak apa-apa, nggak kelebihan tidak, karena malah beruntung kekebalan lebih tinggi ya. Cuman kalau baru kemarin ya jangan hari ini lagi hari enggak kan, kalau ada jaraknya nanti petugas kesehatan yang akan memberitahu ya. Nah tadi kalau kukunya hilang anggap aja belum. Anak-anak yang berkebutuhan khusus justru mereka yang diprioritaskan. Anak-anak yang penyakit kronis asal stabil kekebalan normal boleh, makanan bergizi segala macam jalan terus, tapi tidak bisa menggantikan vaksin. Nah kalau mau vaksin lain boleh, tapi jaraknya 1 bulan. Kalau kepepet ya 2 minggu deh. Apakah sering divaksin melemahkan kekebalan tubuh? Terbalik, justru sering divaksin kekebalannya akan naik, karena tadi disuntik sekali antibodi naik dan lebih lama dan seterusnya. Jadi justru memperkuat. Kok masih bisa tertular kalau divaksin? Bisa, tapi jauh lebih ringan ya. Kalau yang sudah divaksin ringan, kalau yang belum divaksin berat dan bisa meninggal. Nah kalau infeksi alamiah katanya lebih bagus kekebalannya. Ya kalau selamat, kalau kena infeksi alamiah kemudian meninggal, penyesalannya seumur hidup ya. Nah peran tenaga kesehatan, peran kader penggerak PKK, peran kader desa itu menerangkan 4 hal. 1, bahaya penyakitnya. Nggak usah detail-detail, pokoknya bahaya penyakitnya itu bisa menyebabkan sakit berat, cacat, dan meninggal. Itu aja. Penyakit-penyakit semua tadi yang kita omongin itu semua bisa menyebabkan sakit berat, cacat, dan meninggal. Biar petugas kesehatan yang menjelaskan sakitnya bagaimana. Tapi untuk para kader cukup bilang, Bu, Bapak Ibu sekalian, bahwa penyakit campak, rubella, difteri itu bisa menyebabkan sakit berat, cacat, dan meninggal. Nah, vaksinasi bisa mencegah, melindungi anak cucu kita dan gratis lagi. Disediakan di mendekati pemukiman masyarakat dan aman. Seluruh dunia pakai vaksin itu dan vaksin itu udah dipakai lama di Indonesia, bukan baru. Vaksin campak, rubella, DPT, polio itu udah lama dipakai Indonesia. Dan kita ajak, ayo Bu, misal di RT itu minggu depan ada di RT berapa gitu ya. Dan sebarkan, untuk mengingatkan, sebarkan lewat WA group, lewat SMS ini, teksnya ini ya, bisa ditempelkan, bisa dibacakan di masjid-masjid atau di mana, atau sebarkan lewat WA. Nanti boleh Bapak Ibu sekalian motong ini atau bikin kalimat lebih indah, gambar-gambar, tapi jangan terlalu ramai nanti gambarnya terlalu banyak, ada gambar rumah gonjong, ada gambar honem, macam-macam, tulisannya hilang, nggak kebaca ya. Kebanyakan tulisannya mudah dibaca ya, bisa dibacakan di mana, di rapat-rapat kecamatan, rapat dinas, rapat arisan ya, pengajian, bacakan ini. Kalau untuk khusus untuk Bian ini mungkin begitu. Saya kira demikian, mohon maaf Bu Kiki, mohon maaf semua teman-teman kalau saya ngomong sampai besok juga nggak selesai. Mudah-mudahan ada yang bermanfaat. Nanti kalau ada yang kurang jelas kita bisa diskusi. Makasih. Baik, terima kasih banyak. Kita kasih aplaus online buat Prof. Sujatmiko. Ini lengkap sekali dan semangat sekali. Saya tadi udah mulai sempat turun, tapi karena Prof semangat jadi ikut semangat lagi. Saya catat beberapa hal Prof, dan saya pikir ini paparannya Prof tuh memang banyak sekali menjawab isu, concern gitu ya, perhatian, kekhawatiran dari masyarakat. Dan beberapa hal yang ditanyakan di kolom chat tadi sebagian juga sudah terjawab sebenarnya oleh Prof ya. Tapi ada satu hal yang saya mau highlight, bahwa di sini kita semua mungkin ada kepala desa, ada tim penggerak PKK, ada kader, ada petugas kesehatan. Tapi kita semua juga, ini diingetin sama Prof, kita semua juga orang tua gitu ya, punya anak, ponakan gitu, dan kita semua ingin memastikan anak-anak kita terlindungi gitu ya, nggak sakit ini yang jadi karena sakitnya berbahaya dan apa namanya